Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan materi sebenarnya yaitu tentang gelombang cahaya. Sebelumnya kamu sudah mempelajari tentang sifat-sifat gelombang cahaya dan difraksi gelombang cahaya. Difraksi kemarin kita mempelajari difraksi celah tunggal dan kisi difraksi. Nah, hari ini yang akan kita bahas adalah tentang interferensi cahaya. Apa itu interferensi cahaya? Interferensi itu adalah perpaduan. Dia adalah perpaduan dua gelombang cahaya atau lebih yang akan membentuk cahaya gabungan. Nah, pada interferensi cahaya ini ada syaratnya, yaitu sumber cahayanya ini harus koheren. Sumber cahayanya harus koheren. Maksudnya amplitudo, panjang gelombang, dan frekuensinya harus sama, sedangkan beda fasenya selalu tetap. Beda fasenya Nah, interferensi cahaya ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah warna pelangi di gelembung sabun, ya. Kemudian hampir mirip dengan contoh pada difraksi. Misalnya kamu menyinari celah sempit dengan sinar senter, maka akan terbentuk pola terang gelap gitu ya. Sekarang kamu perhatikan gambar ini. Sumber cahaya di sini melewati dua celah sempit. Kemudian gelombang cahayanya ini dia akan saling berpadu membentuk gelombang cahaya yang baru, membentuk gelombang cahaya gabungan. Masing-masing dari sinar yang masuk pada celah sempit yang pertama dan celah sempit yang kedua ini, dia menempuh panjang lintasan yang berbeda. Nah, perbedaan panjang lintasan ini mengakibatkan adanya perbedaan fase. Ada beda fase ini. Nah, beda fase ini nanti dibagi lagi nih. Beda fase konstruktif ya. Konstruktif dan destruktif. Pada gambar ini yang warna orange dan biru. Warna oranye dan biru, yang ini juga. Ini adalah contoh dari bagaimana dua gelombang cahaya ini mereka saling melemahkan, dan yang bawah ini bagaimana dua gelombang cahayanya saling menguatkan, konstruktif. Kalau diperbesar, gambarnya seperti ini. Beda fase tadi kan ada saling menguatkan ya, konstruktif, dia akan membentuk pola terang. Dia akan membentuk pola terang atau garis terang. Konstruktif itu terjadi pada saat puncak ke puncak. Misalnya ini gelombang cahaya pertama, ini gelombang cahaya kedua. Nah, pada saat mereka digabung, amplitudenya jadi lebih besar. Saling menguatkan. Ini kalau ini amplitudo A, ini A, maka pada saat dia berinterferensi, ada gambar ini, nah, dia saling menguatkan membentuk pola atau garis terang.
Sedangkan kalau interferensi destruktif, dia akan saling melemahkan sehingga membentuk pola atau garis gelap. Destruktif ini terjadi pada saat puncak lembah atau dalam keadaan berlawanan fase. Jadi kalau digambar lembah, berarti gelombang berikutnya puncak, maka dia saling melemahkan. Ya. Berarti interferensi destruktif dia membentuk pola atau garis gelap. Interferensi konstruktif dia membentuk pola atau garis terang. Nah, pada materi difraksi celah tunggal, perhitungannya hampir mirip ya. Bedanya kemarin celahnya hanya satu, terus kita menghitung sinar R1 dengan R2, kemudian beda panjang lintasan R1 dan R2. Nah, kalau ini, sinar cahayanya pertama, dia melewati layar pertama. Sinar cahaya melewati celah sempit pada layar pertama. Kemudian cahaya ini diteruskan ke layar kedua dengan dua celah. Di sini ada S1 dan S2. Dua celah ini, dua cahaya masuk ke dalam dua celah S1 dan S2, mereka berinterferensi, kemudian menghasilkan pola gelap, terang, gelap, terang, gelap. Bagaimana perhitungannya? Bagaimana perhitungannya? Ini saya gambar kasih garis di sini sinar pertama. Tuh, ini sinar pertama ya. Ini sinar pertama. Kemudian ini sinar kedua. Lalu ada sudut di sini. Ini kita kasih bantuan garis membentuk siku-siku di sini. Berarti kita bisa cari beda lintasannya ya antara R1 dengan R2 nih di sini. Nah, cahaya 1 pertama dia akan menempuh lintasan S0 ke S1 ditambah S1 ke P. Cahaya sinar pertama dia menempuh lintasan S0 ke S1 ditambah S1 ke titik P. Sedangkan cahaya pada sinar kedua dia membentuk S0 ke S2 ditambah S2 ke titik P. Jarak S0 ke S1 dan S0 ke S2 ini jaraknya sama. Berarti beda lintasan saya namain misalnya delta S adalah S2P dikurang S1P. Nah, yang ini. Ini ada di depan sudut theta. Maka delta S-nya bisa diubah lagi menjadi depan sudut theta, D sin theta. Nah, sekarang kita pecah
pada keadaan konstruktif dan destruktif. Pada saat interferensinya konstruktif, sini interferensi konstruktif atau saling menguatkan tadi ya. Beda fasenya itu kelipatan genap dari pi. Kelipatan genap dari pi. Berarti terjadi di 0, 2 pi, 4 pi radian, dan seterusnya. Kalau kita ganti angka 0, 2, dan 4-nya, maka jadinya 2N kali pi. Ya, dengan N-nya 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, sedangkan beda fase pi-nya ini, kalau kita tulis dengan panjang gelombang, sama aja setengah lambda. Sama saja setengah lambda. Berarti interferensi konstruktifnya adalah tadi delta S. Delta S-nya adalah D sin theta tadi ya. Sama dengan 2N. Pi-nya diganti pakai lintasan panjang gelombang setengah lambda. Nah, di mana N-nya sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini untuk interferensi konstruktif. Lalu bagaimana keadaan pada interferensi destruktif? Pada interferensi destruktif, dia saling memperlemah. Kalau tadi di konstruktif terjadi beda fasenya adalah kelipatan genap, dia kelipatan genap. Nah, kalau di destruktif, beda fasenya itu kelipatan ganjil dari pi-nya. Kelipatan ganjil dari pi. Berarti beda fasenya mulainya dari 1 ya. 1 pi, 3 pi, 5 pi radian, dan seterusnya. Kalau kita ganti 1, 3, dan 5-nya pakai N, maka jadinya adalah 2 kali N dikurang 1 dikali beda fasenya. N-nya ganti 1, maka 1 pi. N-nya ganti 2, maka 4 kurang 1 kali pi, 3 pi, dan seterusnya. Sama kayak tadi, beda fase pi-nya ini kita ubah menjadi panjang lintasan dalam panjang gelombang, dalam lambda. Berarti delta S D sin theta sama dengan 2N dikurang 1 dikali setengah lambda. Sampai sini sudah benar, kamu bisa pakai rumus ini. Atau kalau kamu lihat di beberapa buku, ini dilanjutin nih dia, disederhanakan. Jadinya D sin theta 2N kali setengah kali lambda berarti N kali lambda. Dikurang 1 kali setengah lambda. Lambdanya saya pindahin taruh di luar. Lambdanya keluar berarti kan jadinya N dikurang setengah kali lambda. Sama aja ya. Nah, ini kalau diketahui ada sudutnya. Nah, bagaimana kondisinya kalau tidak diketahui sudutnya, sin tetanya?
Untuk kondisi sudut tetanya sangat kecil, kondisi tetanya sangat kecil, maka kita bisa menuliskan sin tetanya itu sama dengan tangen teta. Nah, tan tetanya ini bisa kita ubah. Kita lihat gambar. Tan teta sama aja jarak dari gelap atau terang ke terang pusat. Nah, di sini ini adalah Y, sedangkan jarak dari celah ke layar, dia adalah, kemarin saya nulisnya L ya, pakainya L. Maka tan tetanya bisa kita ganti dengan Y. Berarti interferensi konstruktif itu maka sama saja pola terang tadi ya. Pola terang atau maksimum, interferensi maksimum. Konstruktif itu maksimum, dia terjadi pola atau garis terang. Tadi D sin tetanya diganti ya, jadi Y per L sama dengan 2N kali setengah lambda. Kalau 2-nya kamu mau langsung coret juga boleh. Tadi kan saya nulis angka 2N-nya itu karena menjabarkan dari rumus ini ya. Kalau dia adalah kelipatan genap. Beda fasenya kelipatan genap. Nah, ini untuk konstruktif. Sedangkan pada interferensi destruktif dia pola gelap atau interferensinya minimum. D dikali sin tetanya ganti Y per L sama dengan, kamu boleh pakai 2N min 1 tadi, 2N dikurang 1, atau boleh langsung N dikurang setengah lambda juga boleh. N dikurang setengah kali lambda. Pada pita terang atau pola terang ya, dia mulai N-nya dari 0. N-nya sama dengan 0. 0 itu terjadi saat terang pusat. Kalau N-nya 1 berarti pola terang ke 1 gitu ya. 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kalau pada destruktif, N-nya dimulai dari 1. Destruktif atau pola gelap mulai dari 1. Dia adalah pola gelap pertama diukur atau dihitung dari terang pusatnya. Maka rumusnya ada 2 ya, pada intervensi celah ganda ini. Jadi ini rumus ke-6 ya, saya lanjutin dari difraksi kemarin. 6, ini 7. Ini 2-nya coret aja. Terus ini 8, 9. D-nya adalah celah sempit, Y-nya jarak pola terang,
ke pola terang pusat atau pola gelap ke terang pusat. Sedangkan L-nya adalah jarak dari celah sempit ke layar. N-nya itu adalah orde. Lambda-nya adalah panjang gelombang. Perhatikan satuan ya. Kalau kamu pakai meter, maka semuanya harus meter. Kalau pakai senti, maka semuanya harus senti. Berikutnya, intervensi pada lapisan tipis. Intervensi pada lapisan tipis terjadi. Ini contohnya tadi warna pelangi pada gelembung sabun ya. Kemudian contohnya ini oli yang terbentuk warna pelangi, jadi oli tumpah kena air maka dia akan terbentuk warna pelangi. Bagaimana prosesnya? Ini adalah lapisan udara. Ini lapisan udara. Ini udara. Ini udara. Sedangkan ini adalah lapisan tipisnya. Minyak atau sabun. Dia punya ketebalan. Lapisan tipisnya punya ketebalan. Misalnya D ketebalannya. Sinar cahaya yang masuk, ini kasih garis normal. Sinar cahaya masuk dari udara ke lapisan tipis, dia akan dipantulkan membentuk sudut I, sudut datang. Nah, pada saat dia memantulkan cahaya yang datang, sebagiannya dibiaskan. Dia dibiaskan. Karena kerapatan yang ini lebih rapat daripada kerapatan udaranya, maka ini menjauhkan ya dari garis normal. Ini adalah pada kondisi di lapisan tipis ini, cahaya yang tadi dibiaskan, dia dipantulkan kembali ke atas. Pada saat beda kerapatannya menuju ke udara, dia dibiaskan keluar. Nah, sinar 1 dan sinar 2 inilah yang kita lihat. Membentuk pola interferensi terang gelap ini, kita melihatnya dari sinar 1 dan sinar 2. Lalu bagaimana perhitungannya pada lapisan tipis? Sekarang kita cari bagaimana perhitungannya. Tadi ada beda kerapatan ya, beda kerapatan atau indeks biasnya. Syaratnya terjadi kalau N-nya, N lapisan tipisnya itu dia harus lebih besar daripada indeks bias udara. Sama seperti tadi interferensi celah ganda, pada interferensi lapisan tipis juga dia terbentuk interferensi konstruktif, konstruktif atau maksimum tadi ya, maksimum atau pola terang. Beda lintasannya kalau tadi kan D sin theta, nah kalau pada lapisan tipis beda lintasannya adalah 2N kali D cos F. Sama saja beda lintasannya kelipatan bulat dari setengah lambda atau M dikurang 1/2 lambda.
Ini ada N, ada M. N di sini adalah indeks bias lapisan. Ini adalah indeks bias lapisan. Indeks bias lapisan tipisnya ya. Sedangkan cos R, R tadi sudut pantulnya atau sudut biasnya. Kalau M-nya ordenya. Orde keberapa? Lambda sama tadi panjang gelombang, sedangkan D-nya adalah ketebalan. D-nya ini adalah ketebalan lapisan tipisnya. Nah, sekarang berikutnya interferensi destruktif. Interferensi destruktif atau interferensi minimum atau pola gelap. 2ND kali cos R sama dengan kelipatan bulat dari lambda, dari panjang gelombang. Maka M kali lambda. Misalnya, yang diketahui dalam soal adalah sudut I atau sudut datang. Sedangkan di sini kan makainya R, bukan I. Berarti kita menggunakan hukum Snellius ya. Bahwa N1 kali sin I sama dengan N2 kali sin R. Nah, ini kan kita bisa ganti kan sudut R-nya. Oke, hukum Snellius. N1-nya ini udara, N2-nya adalah lapisan tipisnya. Minyak atau sabun. Inilah yang kita gunakan. Tadi ini nomor 9, berarti ini persamaan yang ke-10. Ini adalah persamaan yang ke-11. Berikutnya contoh soal paket 11. Contoh soal nomor 3, karena kemarin nomor 1 sama 2-nya itu pada difraksi ya. Sayap kupu-kupu terdiri dari 2 lapisan tipis zat transparan dengan indeks biasnya 1,56. Ini N-nya berarti ya. N-nya sama dengan 1,56. Yang disebut keratin. Jika dilihat di siang hari, sebagian sayap memantulkan cahaya biru dengan panjang gelombang 475 nm. Nm itu nanometer. Lambda sama dengan 475 nanometer. Perkirakan ketebalan minimum bagian film ini dengan asumsi N-nya sama dengan 1. Karena tadi saya bedain antara indeks bias dengan orde, maka ini bukan N ya, tapi ini M maksudnya. Ini ordenya M. Karena kalau N itu indeks bias. Ketebalan minimum, dia adalah D-nya. Dia adalah D-nya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, dia interferensi cahaya pada lapisan tipis yang terjadi pada pola terang, konstruktif, atau pada pola gelap. Kalau kamu perhatikan ya, di sini di soalnya dia bilang, jika dilihat di siang hari, sebagian sayapnya memantulkan cahaya biru. Berarti dia interferensi konstruktif. Konstruktif atau pola terang. Pola terang atau konstruktif. Tadi pola terang atau konstruktif itu pakainya ini. Persamaan nomor 10. 2ND ini 2N kali D cos R sama dengan
ordenya dikurang setengah kali panjang gelombang. Kita masukin angkanya. 2 dikali N-nya adalah 1,56. D-nya yang kita cari, cos. Sudutnya nggak diketahui R-nya, berarti kita tulis 0 derajat. Cos 0 kan 1 ya, nggak ngaruh nanti. M-nya 1 dikurang setengah. Lambdanya 475. Berarti D-nya sama dengan 1 dikurang setengah, setengah dikali 475 dibagi 2 dikali 1,56. Maka ketebalan minimumnya adalah 76,12. Satuannya tadi belum saya ganti ya, berarti nanometer. Kalau diganti satuannya 1 nanometer itu sama aja 1 kali 10 pangkat min 9 meter. Berarti ini 76,12 kali 10 pangkat min 9 meter. Contoh soal berikutnya, nomor 4. Sinar monokromatik dengan tebal 2,5 kali 10 pangkat minus 4 mm. Tebal, maka dia adalah D-nya. D-nya sama dengan 2,5 dikali 10 pangkat minus 4 mm. Saya jadiin meter, maka jadinya 2,5 kali 10 pangkat minus 7 meter. Arah sinar vertikal di selaput minyak dengan indeks biasnya 1,2. Maka N-nya sama dengan 1,2. Panjang gelombang dalam angstrom, kemarin 1 angstrom itu sama aja 1 kali 10 pangkat minus 10 ya, ke dalam meter. Di lapisan minyak, agar terjadi pelemahan sinar pertama, maka ordenya adalah 1. Pelemahan, kuncinya adalah pelemahan sinar pertama. Berarti dia adalah interferensi pada lapisan tipis minimum atau destruktif ya. Dia adalah interferensi destruktif. Destruktif kan saling melemahkan. Atau bisa kamu sebut gelap tadi atau minimum juga boleh. Persamaannya nomor 11 tadi ya. 2ND kali cos R sama dengan M kali lambda. 2ND kali cos R sama dengan M kali lambda. Kita masukin angkanya, berarti 2 dikali 1,2 dikali 2,5 kali 10 pangkat minus 7 cos. R-nya 0 derajat, M-nya 1 kali lambda. Berarti lambdanya sama dengan 2 kali 1,2 kali 2,5. 6 dikali 10 pangkat minus 7 meter. Nah, satuannya mintanya dalam angstrom. Berarti dikali 10 pangkat 10 dong ya. Sama aja 6.000. Berikutnya contoh soal pada interferensi celah ganda. Interferensi celah ganda. Pada suatu eksperimen interferensi celah ganda Young, jika jarak antara dua celahnya 0,6 mm, maka D-nya sama aja 0,6 mm, ubah satuannya 6 kali 10 pangkat minus 4 meter. Jarak antara garis gelap ketiga ke terang pusat
garis gelap ketiga. Berarti ordenya adalah 3, kondisinya adalah gelap. Menghasilkan jarak 4 mm. Jarak dari gelap ke terang. Ini ya berarti ya. Ini kan terang, maaf, ini gelap ketiga. Ini terang pusat. Berarti ini adalah Y. Ini celahnya D. Jarak dari celah ke layarnya adalah L. Y-nya sama dengan 4 mm. Atau 4 dikali 10 pangkat minus 3 meter. Panjang gelombang tersebut jika jarak layar dengan celah L sama dengan 1,5 meter. Panjang gelombangnya berapa? Karena tidak menggunakan sudut, berarti kita menggunakan D, sin tetanya ganti jadi Y per L, sama dengan tadi N nih. Nah, itu tadi untuk lapisan tipis N dikurang setengah kali lambda. D-nya 6 kali 10 pangkat minus 4. Y-nya 4 kali 10 pangkat minus 3. L-nya 1,5. N-nya 3 dikurang setengah, berarti 5 per 2. 5 per 2 itu berarti 2,5. Ini coret, dapat 4. Maka lambdanya sama aja 16 dibagi 2,5. 6,4 dikali 10 pangkat minus 7.